Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Apakah anak-anak sudah siap? Baik. Anak-anak, tahukah kalian mengapa tumbuhan itu harus berkembang biak? Iya, tumbuhan harus berkembang biak supaya tumbuhan tidak punah dan dapat kita lestarikan. Lalu, bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Coba anak-anak perhatikan peta konsep berikut ini. Apakah sudah? Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan ini terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau dengan proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Mari kita cermati bagian-bagian bunga. Dari yang paling bawah yaitu ada tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, kelopak bunga. Kelopak bunga inilah yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup atau belum mekar. Lalu yang bagian berwarna-warni disebut dengan mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik atau memikat serangga. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari inilah yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Lalu ada juga putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Dan di bagian tengah ada bakal biji. Bakal biji inilah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Selanjutnya macam-macam bunga. Yang pertama yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap artinya bunga itu memiliki bagian-bagian seperti kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga tidak lengkap artinya bunga tersebut tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian-bagian bunga. Yang ketiga yaitu bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Dan terakhir, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, artinya pada bunga itu sendiri, bukan bunga lain. Yang berikutnya penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Lalu penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang terakhir penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda tanamannya dan berbeda jenisnya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pertama-tama, perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Setelah terjadi penyerbukan, lalu terjadilah peristiwa pembuahan.
di mana serbuk sari melebur dengan sel telur. Setelah pembuahan, terjadilah sigot atau terbentuklah sigot. Sigot inilah yang merupakan hasil dari pembuahan. Lalu sigot akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji ini nantinya akan ditanam dan akan menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan menjadi dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga kembali, terjadi proses penyerbukan lagi, kemudian pembuahan, terbentuklah sigot, lalu terbentuklah biji. Biji ditanam, tumbuhlah tumbuhan baru, dan seterusnya. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau disebut juga tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita mulai dengan vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu, tebu, dan pisang. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan tunas adventif. Tunas ini tumbuh tidak pada pangkal batang, bisa pada tepi daun atau pada akar. Contohnya adalah cocor bebek, kemudian sukun, cemara, buah kesemek, dan bunga begonia. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contohnya bisa anak-anak perhatikan bersama, yaitu ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga bakung. Bunga tulip ini tidak berasal dari Indonesia, tapi berasal dari Belanda. Yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Beberapa tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain bengkoang, wortel, singkong, lobak, dan bunga dahlia. Jadi, ketika kita memakan bengkoang ataupun wortel, yang kita makan sebenarnya adalah cadangan makanan dari tumbuhan itu. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung karena berisi cadangan makanan. Pada lekukan di permukaan batang terdapat tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, gadung, dan gembili. Mungkin anak-anak jarang ya yang melihat gembili. Silahkan nanti bisa ditanyakan pada orang tua kalian. Selanjutnya yaitu stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di permukaan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon atau geragi adalah stroberi, rumput teki, dan pegagan. Pegagan biasanya kita kenal dengan regedek kalau masyarakat Jawa. Selanjutnya yaitu akar tinggal atau rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya adalah kencur, kunyit, jahe, dan lengkuas. Berikutnya adalah spora. Spora merupakan butiran halus untuk alat perkembangbiakan. Tanaman yang berkembang biak dengan spora antara lain tanaman paku, lumut daun, dan jamur. Jika anak-anak perhatikan pada tanaman paku atau tumbuhan paku, di bawah daun biasanya terdapat seperti bintik-bintik coklat. Itulah tempat di mana spora berada yang nantinya menjadi alat perkembangbiakan pada tanaman paku. Yang terakhir yaitu membelah diri. Tumbuhan akan membelah tubuhnya menjadi dua bagian, kemudian masing-masing tumbuh menjadi besar. Contohnya adalah volvox dan ganggang biru.
Volvox ini biasanya bisa kita temukan di kolam dan biasanya menyebabkan kolam berwarna hijau. Macam perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya vegetatif ini dilakukan dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu stek. Stek adalah memperbanyak tanaman dengan menanam sebagian cabang atau batang tanaman. Stek dibedakan menjadi dua, ada stek batang dan ada stek daun. Stek biasanya kita lakukan dengan cara memotong bagian batang atau bagian daun, lalu kita tancapkan ke tanah sehingga nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar berikut. Yang kedua yaitu mencangkok. Mencangkok artinya membuat bagian batang yang berkambium menjadi berakar dengan mengupas kulitnya dan membungkusnya dengan sabut yang diberi tanah. Contoh tanaman yang dapat distek adalah mangga, jeruk, dan rambutan. Tanaman yang dicangkok biasanya memiliki batang yang keras dan berkambium. Berikutnya adalah mengenten atau menyambung. Menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Selanjutnya, menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induknya. Lalu ada juga merunduk. Merunduk artinya membengkokkan sebagian cabang dan membenamkannya ke dalam tanah, seperti yang ada pada gambar. Contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan cara merunduk adalah alamanda, pohon apel, tanaman stroberi, dan bunga melati. Yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan di tempat dan media yang khusus. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang lebih ahli. Contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan cara kultur jaringan antara lain wortel, pisang, dan anggrek. Demikian penjelasan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan. Terima kasih dan semangat belajar.